Bapak, Ibu, dan saudara terkasih sekalian. Senang rasanya bisa bertemu dengan saudara semua pada saat ini. Talkshow perdana kita yang tentunya akan tayang di channel YouTube GKI Budak Payung. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang pastinya akan sangat menarik untuk kita perbincangkan, yaitu terpuruk tapi tak surut. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh seorang pemuda yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Kak Arthur. Halo Kak Arthur. Halo Veritas. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga boleh menyapa Ibu Bapak yang hadir dan yang menontonnya melalui kanal online. Halo semuanya. Iya. Kalau saya dengar-dengar Kak Arthur juga baru beberapa bulan ya Kak di GKI Budak Payung ini ya Pak? Iya betul banget Bu. Kira-kira 1 bulan lebih dikit lah Ibu Bapak. Itu 1,5 bulan ada kali ya. 1,5 bulan ya. Sebelumnya di mana Kak? Sebelumnya saya di Magelang Bu. Magelang. Di Magelang 4 bulan kira-kira. Sebelumnya lagi di Surabaya 4 bulan. Wah udah banyak nih pengalamannya ya Kak kalau masih gitu dikit ya, Kak? Bu. Nanti yang bisa dibagikan nanti buat kita jemaat GKI Budak Payung nih Kak. Iya, kita sama-sama sharing aja nanti ya. Oh gitu. Iya. Kak Arthur, ketika kita berbicara tentang penderitaan dan keterpurukan ya, tentu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita ketahui mengalami berbagai macam penderitaan, keterpurukan. Tapi saya tertarik dengan tokoh Ayub, di mana penderitaan Ayub ini secara eksplisit di Alkitab diceritakan ya, ditulis gitu ya Kak. Nah, tapi sebelum berbicara lebih jauh nih tentang penderitaan, boleh dong Kak Arthur cerita simple gitu. Ayub ini tokoh yang bagaimana sebenarnya di dalam Alkitab? Boleh Bu, betul. Dari banyaknya tokoh Alkitab ya Bu ya, Ayub ini jadi salah satu tokoh yang sangat terkenal bahkan. Terkenal karena tahan akan penderitaannya gitu ya Bu. Tapi benar juga tuh Bu, sebelum kita bahas tentang penderitaannya, memang apa sih yang dipunya oleh Ayub ini ya, sampai kita boleh mengatakan ia menderita banget gitu, menderita sekali. Kalau kita baca Alkitab Ibu Bapak, di kitab Ayub itu dikisahkan kalau Ayub itu orang yang sangat kaya raya gitu ya, dia tinggal di tanah Uz gitu ya. Itu sebelah timur gitu ya, agak tenggara sedikit dari Yerusalem. Jadi memang tanahnya luas sekali. Arab ya masih nyangkut-nyangkut daerah tanah Arab juga gitu ya. Jadi tanahnya luas gitu. Jadi karena daratannya luas, kita bisa berpikir masuk akal sekali kalau dia punya kekayaan yang luar biasa. Dan kekayaannya itu bicara soal ternak juga gitu ya. Kalau kita tahu ada 7.000 ekor domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, disebut pasang gitu ya. Baru yang terakhir keledai betina gitu ya. Banyak sekali ternak-ternak ya Bu. Hamba-hambanya juga banyak sekali. Dan keturunannya juga banyak Bu. Dia dari satu istri, dia punya 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Gitu ya. Yang kalau dikisahkan di dalam Ayub sih, ya persona anak-anaknya ini sepertinya kurang baik gitu ya. Tapi justru dari karakter anak-anak yang kurang baik itu kita bisa melihat karakter Ayub yang senantiasa mendoakan gitu ya. Jadi sosok yang kaya raya, saleh, baik, bener deh pokoknya Ayub ini Bu. Kira-kira begitu. Itu ya. Apa saja sih Kak perubahan hidup yang dialami Ayub? Apa yang terhilang dari dirinya sehingga ia dikenal sebagai tokoh Alkitab yang amat menderita. Dan hal menarik tadi ya, Kak Arthur menjelaskan bahwa Ayub ini digambarkan sebagai sosok yang baik dan saleh. Dan saleh ya. Bagaimana kita manusia bisa memahami keadaan ini sebagai seorang tokoh yang
baik dan saleh, tapi Tuhan izinkan penderitaan terjadi pada diri Ayub sendiri ya Kak. Iya, iya betul. Nah, sementara di masa itu sama saat ini pun kerap kali kita beranggapan kalau yang dihukum Tuhan itu akibat dosa-dosanya itu adalah bukan orang yang saleh dan baik ya Kak. Gitu. Nah, gimana tuh Kak? Ini menarik nih Bu. Bicara soal pencobaan dan hukuman gitu ya. Sekilas mungkin ini kayaknya sama-sama aja nih Ibu Bapak gitu ya. Hukuman gitu ya, terus pencobaan. Tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda juga Ibu Bapak. Kalau bicara soal hukuman dan pencobaan, ini termasuk juga kategori orang percaya dan orang tidak percaya. Kalau kita membaca Alkitab, rasanya sukar sekali loh. Kita menemukan orang percaya, bangsa pilihan itu dihukum oleh Tuhan. Murka Tuhan ada betul, tapi bukan penghukuman. Pencobaan iya, tapi bukan penghukuman. Bedanya apa? Bedanya kalau kita bicara soal pengujian iman begitu ya, itu akhirnya adalah pendewasaan iman. Sedangkan hukuman, nah ini yang menariknya nih. Hukuman itu akhirnya pasti mengarah kepada kebinasaan, Bu. Oke, kalau misalkan kita ingat kisah Musa menyeberang laut Teberau, ya. Saat menyeberang terus diikuti oleh Firaun dan para prajuritnya, gitu ya. Musanya selamat, begitu ya. Tapi Firaun dan para prajuritnya binasa, kira-kira begitu ya. Jadi hukuman itu melahirkan kebinasaan, tapi pengujian itu melahirkan iman yang dewasa, kira-kira begitu. Tapi menarik juga tuh Bu, nanti mungkin kalau pas sesi sharing kita bisa bahas banyak tentang pencobaan bagi orang percaya, kenapa dicobain gitu sama Tuhan, Tuhan baik apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas kalau dalam kisahnya Ayub, ia dicobai oleh Satan itu tadi Bu. Ya, di bagian awal kitab Ayub kita bisa membacanya bersama. Ya dicobai atas izin Tuhan. Gitu ya. Jadi setelah Satan berkeliling gitu ya, melihat dunia dan makhluk gitu ya. Dia mulai bertanya kepada Tuhan begitu ya, kira-kira Ayub ini beneran saleh, beneran baik karena Tuhan begitu baik, kasih banyak berkat gitu ya. Atau emang dasarnya saleh aja Bu, gitu ya. Tanpa berkat yang Tuhan kasih juga dia akan tetap mengikut Tuhan. Gitu. Wah di situ Tuhan mengizinkan, gitu ya. Silakan gitu kalau kamu mau mencobai, semuanya jadi milikmu. Tapi ini balik lagi saudara, ini yang saya bilang bedanya ujian dan hukuman. Tuhan memberi batasan loh, ya. Tuhan bilang nyawanya jangan kau apa-apakan. Gitu. Artinya jangan sampai ia binasa, karena ini pengujian bukan hukuman. Ya. Jadi dalam pengujiannya itu Bu, Ayub diuji beberapa hal, bahkan banyak kalau saya boleh katakan ya Bu ya, itu hilang dari dirinya. Mulai dari anak-anaknya meninggal, ternak-ternaknya habis gitu ya, banyak banget tadi ya. Mungkin kalau dikonversi, saya juga nggak tahu nih, harga satu lembu, satu sapi mungkin puluhan juta, ini ribuan gitu ya. Terus dikatakan ia juga menderita sakit borok gitu ya di kulitnya Bu. Lalu dia juga nggak dapat support dari istrinya. Wah ini jadi bertubi-tubi lah Bu. Sendirian ya? Sendirian Bu. Sendirian. Lonely dia. Udah jatuh ketimpa tangga begitu Bu. Jadi secara psikis, secara fisik dia benar-benar menderita. Itu yang terhilang lah, yang membuat kalau orang Kristen itu jadi berpikir Ayub ini sangat menderita, gitu. Iya. Ya sering kali dalam masa penderitaan itu kita meragukan penyertaan sama dan kebaikan Tuhan ya Kak. Kira-kira Ayub berada di pada titik itu nggak Kak? Dia merasa meragukan Tuhan nggak ya? Ada di titik itu nggak ya? Titik itu ya. Dan menurut Kak Arthur ya, gimana sih kita harus memiliki seperti apa dalam kehidupan sehari-hari ini
ketika kita juga mengalami masa-masa yang berat. Kalau dari saya Bu, di tengah masa beratnya Ayub ini, tadi bicara soal gejolak, mungkin saya bisa pikir ini gejolak iman gitu ya. Menyenangkannya baca Ayub adalah saat kita seperti bisa membaca manusia yang benar-benar manusia gitu ya. Manusia yang punya kelemahan, manusia yang bisa sakit, manusia yang dalam percayanya tapi ia punya rasa menderita. Nah itu bisa kita rasakan saat membaca Ayub Bu. Jadi saya pikir ya inilah jati diri seorang manusia itu seperti itu. Kalau kita membayangkan ya Bu ya, di kondisi Ayub, wah itu berat sekali. Dan gejolak imannya betul-betul dipersaksikan di dalam kitab Ayub. Gitu ya. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Wah itu berat sekali artinya Bu. Padahal di awal-awal penderitaannya, dia masih berkata, nggak apa-apa lah gitu ya. Tuhan yang punya semuanya, kalau Tuhan mau ambil silakan gitu ya. Tapi karena bertubi-tubi yang datang kepada dirinya, dia udah mulai, kalau saya bilang sih undur iman gitu. Belum sampai hilang imannya, tapi mulai perlahan undur gitu. Apalagi mulai dialog-dialog dengan para sahabatnya. Itu ada kira-kira 3 termin Bu. 3 termin dialog dengan para sahabatnya gitu ya, banyak sekali. Ada Elifas, Bildad, Zofar gitu ya, 3 sahabat yang pertama berdialog gitu ya. Yang awalnya gitu ya mensupport gitu ya, mensupport Ayub gitu ya. Baik sih awalnya kalau kita baca ya, Ayub kenapa nih kamu kok bisa sampai segininya gitu ya. Tapi lambat laun Bu, kita bisa lihat yang dipersaksikan Alkitab, para sahabatnya ini juga turut menghakimi Ayub gitu ya. Menghakimi dalam artian mempertanyakan, kamu dosanya apa sih? Sampai semua yang kamu miliki ini terhilang. Gitu ya. Karena mindsetnya zaman dulu itu adalah kalau baik, saleh, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu berdosa, kamu dapat kutuk, berkat kamu hilang semuanya. Jadi para sahabatnya berpikir seperti itu. Kalau sampai semuanya terhilang dari dirimu, Ayub, berarti kamu telah melakukan sebuah dosa yang besar. Bukan sebuah, mungkin banyak dosa yang besar. Coba kamu pikir-pikir dulu Ayub. Coba kamu renungkan, apa aja sih dosa kamu itu. Tapi di sisi itu, Ayub tuh nggak menemukan dosanya apa. Gitu ya. Dia turut meyakinkan para sahabatnya, saya tuh nggak ngelakuin apa-apa yang salah kok. Saya nggak berdosa, saya baik, saya saleh. Anak-anak saya mungkin suka berpesta, tapi saya doain tetap biar mereka bisa bertobat, kayak begitu. Itu gejolak imannya Ayub. Sampai ada turning point ya, kalau bisa dibilang begitu Bu. Saat ada sahabatnya, ini yang keempat gitu ya. Mungkin tidak begitu diingat oleh orang banyak, tapi bagi saya ini seperti suara nabi dalam tanda kutip gitu ya. Karena ia yang turut menyadarkan Ayub gitu ya, bahwa Ayub tenanglah gitu ya. Kamu tidak usah mencari pembenaran gitu ya. Kamu tidak usah berusaha mengutuki hari-harimu. Lihatlah Tuhan gitu. Tuhan itu tidak pernah merencanakan kecelakaan gitu ya. Ada masa depan yang cemerlang bagi dirimu. Itu yang turut mewarnai perjalanan imannya Ayub. Jadi ada proses gitu ya, kalau kita lihat tema kita hari ini, terpuruk tapi tak surut gitu ya. Tapi tak surutnya ini proses yang panjang ternyata buat Ayub gitu ya, di tengah gejolak imannya. Di tengah segala hal yang ia miliki tadinya tapi terhilang, di tengah sahabat-sahabatnya yang kalau dikatakan Ayub ini kan orang kaya-kaya ya saudara, dikatakan juga orang yang mungkin pembesar gitu. Terhormat gitu ya, tuan tanah mungkin pada saat itu bisa dibilang begitu ya. Gitu ya. Pasti sahabat-sahabatnya juga satu mungkin gak begitu banyak gitu ya. Tapi yang gak banyak itu ya orang-orang hebat juga kira-kira begitu. Tapi yang dikatakan hebat berhikmat begitu pun ternyata tidak cukup untuk mendukung Ayub dalam sengsaranya, dalam penderitaannya. Jadi betul Bu, ada gejolak iman yang dirasakan oleh Ayub.
Gitu. Ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya Kak. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan iman kita ya. Iya, betul. Kalau dalam kisahnya Ayub ya Bu, Ayub mulai meratapi begitu berat setelah dialog-dialog dengan para sahabatnya. Iya, dia diperparah dengan Diperparah dengan suara-suara para sahabatnya yang negatif nih. Bu. Yang negatif. Jadi tadinya pikirannya benar ya, rodoh benar, tapi saat ada suara-suara buruk, suara-suara negatif yang masuk ke telinganya, itu mulai memperkelut isi pikirannya. Mulailah dia perlahan undur imannya. Jadi sangat berpengaruh Bu. Sudah Suara lingkungan. menderita ya, Menderita itu bukannya tadi. ada teman yang atau sahabat yang menguatkan ya. Tapi itu tadi, Iya. gitu ya. Malah suara-suaranya memperkeruh pikirannya. Iya, Gitu. iya. Terus pada akhirnya apakah Ayub memenangkan gejolak imannya tadi nggak Kak? Pada akhirnya, long story short, kita bisa mengetahui bahwa ya Ayub memenangkan gejolak imannya. Proses imannya itu dimenangkan oleh Ayub. Dan dia mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Tuhan gitu ya. Segala yang terambil darinya dilipat gandakan oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya, sekalipun ia tersungkur imannya tidak surut ya Kak ya. Betul. Menarik sekali ya Kak. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dari kisah Ayub ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapan kita kita boleh memiliki juga kesetiaan seperti Ayub ya Kak. Betul. Kesetiaan seperti Ayub ya. Seperti apapun penderitaan yang dia alami, dia tetap menang ya Kak. Iya, tetap menang. Walaupun catatannya tadi dengan proses yang panjang juga ya. Proses yang panjang. Iya, gitu. Nah, Kak, ini sudah banyak yang masuk nih. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pesan yang masuk ya, yang akan kita bacakan nanti. Kak Arthur boleh menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah bertanya nih Kak. Oke Bu, boleh. Baiklah, pertanyaan saya bacakan ya Kak. Suatu hari pernah lagi down, lagi merasa jatuh banget, dan saat membuka Alkitab tiba di Injil Samuel, pasalnya lupa, yang bercerita tentang Hana. Bisa minta diceritakan tentang cerita dan pergumulan Hana? Oke. Itu Kak. Pergumulan Hana ini bicara soal pergumulan mencari sosok anakmu ya. Ini relate bagi saya. Kenapa? Karena saya juga berasal dari suku atau keluarga yang membutuhkan sosok atau figur anak gitu ya. Apalagi anak laki-laki gitu ya. Dan tepat sekali itu adalah stigma yang turun-menurun. Saya nggak tahu ini mulainya dari zaman kapan. Tapi dari kesaksian di kitab Samuel, ya, dari zaman Masehi bahkan sebelum Masehi, anak apalagi anak laki-laki itu sangat dinanti-nantikan. Ya mungkin budaya patriarki turut mewartai. Patrilineal ya Kak. Patrilineal, betul, sangat gitu ya. Dan itu berat sekali, harus memiliki anak laki-laki. Gitu ya. Kalau boleh sharing sedikit Bu, ibu saya itu anaknya 6, gitu ya. Baru dapat anak laki-laki itu saat saya lahir. Gitu ya. Jadi putra ke-7? Saya anak ke-6. Oh, anak gitu ke-6. Ya. Jadi 5 kakak saya cewek semua. Gitu ya. Saking butuh sosok anak laki-laki itu. Ada semacam pengakuan gitu ya Kak, kalau punya anak laki-laki ya. Dan itu nggak lepas dari stigma sosial. Dan inilah yang saya mau masuk di pergumulannya Hana. Hana dan Elkana itu hidup di tengah masyarakat yang punya stigma seperti itu. Kalau mereka tidak punya anak laki-laki, jawabannya jelas, mereka tidak dihargai. Gitu ya. Kalau mereka tidak punya anak laki-laki, keturunannya bisa saja berhenti. Nama atau katakanlah marga dari keluarganya tidak berlanjut. Alhasil selesai kehidupan keluarganya. Pergumulannya berat sekali. Gitu ya. Tapi dalam pergumulan itu, saya bersyukur ada yang bertanya ini, gitu ya.
Tuhan menjawab doanya, gitu ya. Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Tentu bukan hanya karena mereka minta, tapi karena Tuhan sudah punya rencana bagi mereka, gitu ya Bu. Diberikanlah sang anak, gitu ya, yang dinamakan Samuel itu. Oke. Iya. Jadi yang awalnya punya pergumulan soal anak itu tadi, pergumulannya berat karena berpengaruh ke stigma sosial. Kita sebagai makhluk sosial, aduh rasanya gimana ya Bu ya, kalau keluar dikit nanti diomongin gitu ya, entah sama keluarga ini, sama tetangga ini gini, aduh berat deh pokoknya Bu ya. Tapi ya Tuhan boleh menjawab dengan mengaruniakan anak bagi mereka. Gitu ya Kak ya. Oke. Nah mungkin kejawab ya pertanyaannya ya. Nah kita masuk lagi ke pertanyaan kedua. Ini kembali lagi ke Ayub Kak. Bagaimana setelah mengalami cobaan, Ayub masih setia atau tidak? Ya. Jawabannya mungkin tadi tersirat dalam dialog kita ya Bu ya. Jawabannya iya, masih setia. Masih gitu ya. setia. Tapi ada proses undur imannya sedikit, jawabannya iya ada, gitu ya. Gejolak-gejolak imannya itu ada sekali, nyata sekali dipersaksikan, gitu ya. Melalui perkataan-perkataannya Ayub, gitu ya. Dia mengutuki hari lahirnya, dia bertanya-tanya kepada Tuhan, gitu ya. Tapi menjelang bagian akhir kitab Ayub, kita dapat mengetahui bahwa Ayub mengatakan, saya tarik kembalilah Tuhan kata-kata saya, gitu ya. Saya nggak ngerti maksud Tuhan tadinya, gitu ya. Itulah titik di mana imannya sudah jadi lebih dewasa. Di mana sudah lebih mengerti dan dia akan mengatakan, saya setia apapun yang terjadi dalam hidup saya. Semakin kuat ya Kak? Semakin lebih kuat, betul Bu. Dan sebenarnya, nah ini yang menarik Bu, saat Ayub jadi setia, itu sebenarnya yang dimenangkan bukan cuma Ayubnya, tapi saya boleh katakan Tuhan juga dimenangkan dari mindsetnya setan yang mengatakan, si iblis tadi itu tuh, yang mengatakan, ini mah Ayub karena Tuhan kasih berkat aja. Tapi ternyata enggak. Walaupun Tuhan ambil semua yang menjadi berkat Ayub, Ayub tetap setia. Iya. Happy ending ya Kak? Happy ending, betul. Ya, oke. Ini masih ada pertanyaan berikutnya. Saya bacakan ya Kak. Meski kemalangan Ayub bukan karena kesalahannya di masa lalu, bukan berarti Allah tidak menuntut pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia kan. Contoh, Daud berdosa sehingga anaknya mati sebagai hukuman kan? Oke. Nah, contoh Daud berdosa sehingga anaknya mati sebagai hukuman kan? Anaknya mati bukan sebagai ujian iman semata-mata. Ini maksudnya gimana ya Kak? Meski kemalangan Ayub bukan karena kesalahannya di masa lalu, bukan berarti Allah tidak menuntut pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia kan? Oh ya, itu ya Kak berarti ya. Contoh, Daud berdosa sehingga anaknya mati sebagai hukuman kan? Ya, jadi tetap ada hukuman gitu ya maksudnya ya Kak. Nah, anaknya mati bukan sebagai ujian iman semata-mata gitu. Itu gimana tuh Kak? Kalau bicara soal penderitaan, dosa dan hukuman, ini spektrumnya bakal jadi lebih luas lagi. Luas lagi ya. Tapi yang jelas gitu ya, hukuman itu bagi orang fasik adalah kebinasaan, gitu ya. Sedangkan bagi orang percaya adalah pengujian iman. Apakah iman yang diuji tidak bisa sampai kematian? Jawabannya ya belum tentu. Gitu ya. Karena kematian di dalam dunia ini bukan akhir, begitu ya. Gitu ya. Sekalipun mati di dalam dunia ini, kita tahu bersama ada kehidupan yang kekal yang menanti kita. Gitu ya. Jadi kalau ditanya soal pertanggungjawaban iman, nah kita bisa melihat konteksnya Daud pada waktu itu. Ya. Apakah, nah ini kembali lagi saya mau mengangkat soal dosa itu tadi Bu. Mungkin kita bisa sama-sama memikirkan apa makna dosa, definisi dosa itu sendiri. Kalau saya boleh katakan dosa itu adalah keterputusan dengan Tuhan, gitu ya.
kita mencoba menghilangkan Tuhan di dalam pikiran dan diri kita, gitu ya. Saat Daud mulai menjauh dari Tuhan, saat dia mulai hilang dan terputus dari Tuhan, gitu ya, pastilah ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan dari Daud kepada Tuhan. Tapi apakah kalau Tuhan mengambil anaknya, itu artinya Tuhan adalah pribadi yang jahat? Tuhan adalah pribadi yang senang membunuh, katakanlah begitu? Jawabannya tidak juga, gitu ya. Karena balik lagi tadi ya, kematian bukan akhir, gitu ya. Justru dalam kesengsaraan itu Daud menjadi lebih dewasa, mengetahui bahwa oh, saya telah berbuat salah, gitu ya. Ada yang harus saya perbaiki, ya. Dengan demikian ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kematian tidak melulu soal kejahatan atau hukuman. Oke, nah itu yang perlu kita Luruskan gitu ya. Luruskan. Jadi itu mungkin kejawab ya. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Lalu sikap yang bagaimana yang paling tepat dan utama ketika umat menghadapi keterpurukan? Kalau belajar dari Ayub, sebenarnya dia ada 3 step begitu, Bu. Kalau saya mulai petakan biar kita lebih sederhana. Pertama-tama tuh Ayub dalam gejolak imannya, dia itu mencari hakim atau wasit gitu ya. Untuk mempertanyakan, saya itu nggak salah, saya itu nggak salah gitu ya. Tapi selanjutnya, Ayub itu mencari saksi gitu ya. Tolong Tuhan lihat diriku gitu ya. Aku ini saleh, aku ini baik, aku tidak berdosa. Seharusnya aku nggak dapat beragam penderitaan itu gitu ya. Tapi di step yang terakhir, Bu, Ayub ini nggak lagi cari wasit, nggak lagi cari saksi, dia udah cari penebus, Bu, gitu ya. Dia sudah berpikir, Tuhan semuanya ini milikmu, gitu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, gitu ya. Jadi yang dia cari adalah Tuhan sang penebusnya saja, gitu ya. Dengan demikian, saya mau mengatakan bahwa dalam keterpurukan, coba kita tetap bangun relasi dengan Tuhan dalam model yang berbeda-beda. Gitu ya. Mungkin saudara, kita semua, kita nggak bisa sampai di titik step terakhirnya Ayub yang mengatakan, Tuhan jadilah kehendakmu, gitu ya. Mungkin sulit. Nggak mudah, Kak. Nggak mudah. Nggak. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan, Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi kepada saya? Saya ngelakuin salah apa, Tuhan? Gitu ya. Tapi saudara, ingatlah, saat kita bertanya, gitu ya, saat kita mulai mempertanyakan, yang terjadi adalah kita punya relasi dengan Tuhan. Kita tidak kehilangan komunikasi dengan Dia. Ada tali yang terus tegang di antara kita dengan Tuhan. Jadi lebih baik mempertanyakan hidup kepada Tuhan daripada menjalani hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Jadi tetap bangun relasi saja dengan Tuhan. Iya. Kalau mungkin dalam keterpurukan, katakanlah, saudaramu marah-marah, saya boleh katakan itu ekspresi yang sangat manusiawi, saudara. Normal gitu ya, Kak? Normal. Gitu ya. Tapi sama seperti Ayub, janganlah kehilangan iman. Jangan sampai mengutuki dirimu, apalagi mengutuki Tuhan. Kalau kita belajar dari Ayub lagi, Bu, Ayub itu bertanya banyak kepada Tuhan. Tidak ada satupun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan malah menjawab, saat aku mencipta ini dan itu, kamu di mana? Nggak ada jawaban yang menurut Ayub butuhkan, tapi dijawab sama Tuhan. Nggak ada. Karena memang sebagai manusia, kita tidak perlu jawaban-jawaban yang sebenarnya itu misteri Tuhan saja. Yang bisa kita lakukan adalah memaknai beragam hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tetap bangun relasi dengan Tuhan, gitu ya. Pahami kalau kita itu manusia, jadi beragam ekspresi bisa saudara validasi, gitu ya. Ketiga, ya tetaplah beriman gitu ya, kepada Tuhan. Pahamilah bahwa ada satu makna yang luar biasa loh
makna eskatologis, makna di depan yang saudara hari ini mungkin belum tahu. Tapi saat saudara melewati masa depan itu, saudara akan bilang ke belakang, oh itu ternyata maksudnya Tuhan. Gitu. Saya nggak tahu makna Tuhan dalam segala penderitaan saya sekarang misalnya. Tapi mungkin dalam hari esok atau 1 tahun ke depan, saya baru mengerti. Dan semuanya butuh proses. Tidak semua jawaban harus dijawab sekarang juga oleh Tuhan. Iya, iya, gitu ya Kak. Baiklah Kak Arthur, sebenarnya masih banyak nih yang ingin ditanyakan. Tapi karena memang waktu kita yang terbatas, mungkin Kak Arthur boleh kasih kalimat penutup nih buat kita yang ada di sini maupun yang di online ya Bu ya. Online ya. Gitu. Saudara belajar dari Ayub, sebagai orang Kristen jangan hanya memiliki iman yang karena Tuhan memberkati saya dengan banyak berkat, banyak materi, dengan pasangan, anak, sahabat dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang Kristen milikilah juga iman yang meskipun semua berkatnya itu terhilang dari saya, meskipun anak-anak, pasangan semuanya berpaling dari saya, semua yang saya miliki itu terhilang, meskipun semuanya itu terjadi, aku tetap percaya. Wow, bagus banget ya Kak, kata-kata penutupnya. Semoga memberkati ya. Semoga memberkati. Ya, demikian saudara semua talkshow kita pada malam ini. Kiranya semua bisa menjadi suatu pembelajaran yang baik buat kita semua. Terima kasih Kak Arthur atas waktunya dan sukses selalu buat Kak Arthur ya. Sukses juga Bu, Tuhan memberkati baik kita. Sampai bertemu lagi di talkshow kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.